Orang tua murid ngamuk ke guru setelah anaknya ditampar di sekolah SMP Subang. Guru SD di Kendari dikeroyok orang tua siswa karena tuduhan tertentu, emosi orang tua terhadap gurunya. Pesan tegas guru ke orang tua. Orang tua yang anaknya tidak mau ditegur guru, silahkan didik sendiri. Ini merefleksikan konflik disiplin dan reaksi orang tua. Kasus suami istri. Dalam jurnal GSI, ada kajian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Jombang, di mana konflik emosi suami istri sangat intens. Kita hidup di zaman di mana tekanan sosial, sekolah, dan media terus ngebut. Setiap harinya, banyak anak muda merasa terpojok, diledek, dibully, atau bahkan merasa sendirian di dunia yang ramai tapi dingin. Kasus-kasus nyata di Indonesia sekarang nggak main-main. Baru-baru ini misalnya, kasus ledakan di SMA N 72 Jakarta. Menurut polisi, ini bukan sekadar kecelakaan. Ada indikasi bahwa pelaku adalah siswa yang membeli bahan peledak secara online, dan motifnya bisa jadi lebih dalam daripada sekadar berulah. Rekaman CCTV memperlihatkan dia datang dengan tas, dan penelusuran polisi menyebut ini kemungkinan reaksi emosional yang menumpuk. Ini bukan hanya soal kriminal, ini soal emosi yang membara hingga melampaui batas kendali. Lalu, laporan dari JPPI menunjukkan lonjakan kasus kekerasan di sekolah. Banyak dilakukan oleh guru. Bukannya menjadi figur penuntun, sebagian guru malah jadi pelaku tindakan kekerasan. Dan ini bikin iklim sekolah jadi jauh dari aman. Bahkan guru juga bisa jadi korban kekerasan yang semakin memperumit dinamika di dalam sekolah. Di level anak-anak, KPAI mencatat ribuan pengaduan sepanjang 2024. Banyak diantaranya terkait kekerasan psikis. Kekerasan emosional ini nggak kalah berat dari kekerasan fisik. Dampaknya ke mental anak jangka panjang bisa sangat besar. Dan soal bullying gimana? Ombudsman Jawa Timur sudah memperingatkan bahwa penanganan bullying di sekolah belum maksimal. Mereka menyoroti pentingnya struktur penanganan kekerasan seperti TPPK di sekolah yang benar-benar bekerja. Tidak kalah penting, KPAI juga minta guru punya kompetensi konseling karena banyak kasus kekerasan anak yang bisa dicegah lewat intervensi emosional dan komunikasi. Dan Kemendikdasmen setuju, guru dan orang tua harus kerjasama agar sekolah jadi ruang aman, bukan arena konflik. Semua ini bikin satu pesan kuat, emosi yang tidak dikelola dengan baik bisa jadi bahan bakar konflik dan kekerasan. Dan sebagai anak muda atau sebagai orang tua, guru atau siapapun, kita butuh cara untuk mengendalikan emosi sebelum emosi mengendalikan kita. Disinilah stoikisme jadi syarat relevan. Stoikisme bukan soal menekan perasaan atau pura-pura kuat, tapi lebih ke membangun otot pikiran agar kita bisa menghadapi tekanan emosional dengan bijak. Emosi yang nggak dikelola itu kayak percikan api kecil yang jatuh di tumpukan bensin. Kelihatannya sepele, tapi sekali nyala bisa ngancurin banyak hal dalam hitungan menit. Dan kalau kita lihat kejadian-kejadian di sekitar kita, makin jelas kalau sebagian besar masalah, ribut-ribut, dan drama hidup itu datang bukan dari masalah yang gede, tapi dari reaksi spontan yang nggak dipikir panjang. Makanya, kemampuan ngatur emosi itu bukan skill sampingan. Ini kayak skill bertahan hidup. Dunia makin cepat, orang makin gampang tersinggung, dan tekanan hidup makin nggak ada jedanya. Kita nggak bisa milih siapa yang kita temui atau situasi apa yang tiba-tiba datang, tapi kita selalu bisa milih cara kita bereaksi. Disinilah stoikisme itu kerasa berguna banget. Ini bukan ajaran biar kita jadi dingin atau pura-pura kuat padahal hancur di dalam. Stoikisme itu lebih kayak ngebangun otot mental, bikin kita cukup kuat buat nggak gampang keseret perasaan sendiri. Inti paling basic dari stoikisme adalah prinsip kontrol. Hidup tuh terbagi jadi dua, yang bisa kita kontrol dan yang sama sekali di luar kendali kita. Kita nggak bisa ngatur orang lain, komentar pedes di sosmed, mood atasan, atau keadaan hidup yang random banget. Tapi respon kita, itu murni punya kita. Dan seringkali, respon itu jauh lebih penting daripada masalahnya sendiri. Ada juga latihan yang namanya premeditatio malorum, alias antisipasi hal buruk. Bukan buat bikin hidup kelihatan suram, tapi biar mental kita siap kalau sesuatu beneran terjadi. Jadi kalau misalnya hari ini kita dibentak, dikritik, atau dikecewakan, kita nggak langsung meledak karena kita udah siap dari awal. Stoikisme juga ngajarin soal jeda reaksi. Ini underrated banget, padahal efeknya gila. Di momen emosi naik, tubuh kita tuh otomatis pengen cepat reaksi. Tapi kalau kita bisa berhenti sebentar, sesingkat 3 detik aja, itu udah cukup buat motong impuls.
Dan 3 detik itu bisa jadi pembeda antara baik-baik aja dan nyesel seumur hidup. Terus ada pagar mental. Ini penting banget di era komentar sembarangan. Kita nggak wajib masukin semua kata orang ke hati. Kita boleh milih mana yang pantas didengar dan mana yang cuma bikin mental capek. Bukan anti kritik, tapi ngerti mana kritik yang ngebangun dan mana yang cuma sampah emosional. Dan yang bikin konsep ini makin kuat, refleksi harian. Stoik zaman dulu selalu nge-review diri sebelum tidur. Bukan buat nyalahin diri, tapi buat ngecek, hari ini gue udah reaksi sesuai nilai gue belum? Dengan kebiasaan ini, kita pelan-pelan jadi manusia yang makin stabil. Kita tahu kapan kita salah, tapi kita juga tahu kapan kita udah melakukan yang benar. Kalau pola pikir ini diterapin di kehidupan nyata, efeknya gede banget. Banyak konflik yang harusnya nggak perlu terjadi, bisa selesai tanpa drama. Lingkungan sekolah dan kampus jadi lebih aman, dunia kerja lebih sehat, bahkan hubungan keluarga bisa jauh lebih enak. Pada akhirnya, ngendaliin emosi itu bukan berarti kita matiin perasaan. Justru kita belajar kapan harus ngerasain, kapan harus mikir dulu, dan kapan harus ngelepasin. Dan begitu kita mulai latihan sedikit demi sedikit, kita bakal lihat perubahan nyata. Masalah yang dulu kelihatan gede jadi lebih ringan, drama hidup berkurang, dan kita jadi lebih tenang ngadepin hidup. Stoikisme ngajarin satu hal penting. Emosi itu bukan musuh, tapi kalau kita biarin emosi nyetir, hidup bisa bablas ke arah yang salah. Tapi kalau kita yang megang setir, hidup jadi jauh lebih jelas arahnya dan jauh lebih kita kuasai sendiri. Dan kalau kamu ngerasa hal-hal kayak gini penting buat dipahami, tenang. Masih banyak banget bahasan stoikisme lain yang bisa bantu kamu ngatur emosi, ngatur pikiran, dan ngatur hidup biar lebih ringan. Kalau kamu suka gaya obrolan kayak gini, kamu bisa cek video-video Velostoa yang lain, siapa tahu ada yang pas banget sama keadaanmu sekarang. Dan ya, kalau kamu ngerasa konten kayak gini bermanfaat, jangan lupa subscribe juga, biar kamu nggak ketinggalan ketika kita bahas hal-hal penting lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap waras, tetap tenang, dan tetap jadi pengendali hidup.